Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CCP Angkatan 10 dari DKI Jakarta. Saya Indah Indari dari SDN Menteng Dalam 07. Saya Maria Virginia Cassandra dari SMP Asporbi 1. Saya Sinta Monica dari SDN Menteng Dalam 11 pagi. Kami akan melakukan proses Praktik coaching. Selamat menyaksikan. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu Indah. Bu Indah apa kabar? Alhamdulillah baik. Semangat ya hari ini ya. Semangat. Ceria banget nih Bu Nia sama Bu Sinta. Bu Nia, Bu Sinta, kita ingin ada praktek supervisi coaching ya. Oke. Hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin Bu Nia dan Bu Sinta juga memperkenalkan diri. Siap, baik. Baik, nama saya Indah Indari. Saya sebagai pengamat. Saya Sinta Monica, saya sebagai coach. Saya Maria Virginia Cassandra sebagai coaching. Iya, baik. Terima kasih Bu Nia, Bu Sinta. Sama-sama, Bu Indah. Ini nanti dalam pengamatan praktek coaching ini kita akan adanya rubrik penilaian percakapan. Ya, berarti saya harus bicara dulu dengan Bu Sinta ya. Permisi Bu Nia, sebentar Siap, saya Ibu. bicara dengan Bu Sinta. Gimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah baik, Bu Indah. Bu Indah Iya. gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Bu Sinta sudah siap untuk menjadi coach? Siap banget, tapi tetap ada rasa deg-degan ya, Bu Oh, Indah ya. iya. Itu nggak bisa dipungkiri nih kayaknya nih. Iya. Nah, di sini sedikit saya ingin menjelaskan ya Bu Sinta ya, ada beberapa rubriknya yang memang harus dijelaskan. Dari prinsip coaching sendiri ada 3, 1 kemitraan, kedua proses kreatif, 3 memaksimalkan potensi. Nah, sebelum memulai praktek coachingnya, kita menggunakan alur tirta. Alur tirta di sini adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, mengenai rubrik penilaian percakapan nanti, kita tuh di sini ada kompetensi intinya Bu Sinta. Ada kompetensi intinya itu ada 3. 1 mendengarkan aktif, kedua pertanyaan berbobot, ketiga memberdayakan coachee. Nah, ingin saya jelaskan sedikit ya Bu Sinta Iya, ya. boleh, Bu Indah. Ya, untuk mendengarkan aktif, di sini Bu Sinta sebagai coach harus bebas dari judgement. Oke. Lalu bebas dari asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Bu Sinta sebagai coach mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan coachee bercerita tentang permasalahannya, seperti itu. Lalu yang ketiga, memberdayakan coachee. Di sini yang dimaksud adalah membantu membuat rencana aksi. Nah, nanti kan coachee ini akan membuat rencana-rencana aksinya ya Bu Sinta terhadap permasalahan yang sedang dialami. Nah, di sini Bu Sinta sebagai coach membantu nih rencana aksinya secara spesifik, lalu mendorong ide dari coachee. Jadi adanya Bu Sinta sebagai coach mendorong nih adanya ide-ide dari coachee. Bu Sinta, oh mungkin bagus atau keren, supaya coachee itu terus memberikan ide-ide yang sangat bagus gitu ya Bu Sinta. Nah, pada saat diminta saran, berbagi pengalaman, Bu Sinta juga di sini jangan sampai mengeluarkan judgement dan asosiasi tersebut gitu. Ada lagi nih Bu Sinta dalam praktek coaching menggunakan teknik rasa. Selain itu juga harapan coaching yang dilakukan ini dapat menyelesaikan permasalahan dari coachee dengan alur tirta. Nah, gimana Bu Sinta? Ada yang pasti Bu Sinta sudah tahu kan sebagai coach. Wah, kan Bu Sinta sudah beberapa kali menjadi coach nih. Jadi sudah tahu ya aturan-aturan dan tahapan-tahapannya ya Bu Sinta ya. Iya, sudah tahu dan paham insya Allah, Bu Indah. Nah, ada pertanyaan nih Bu Sinta. Iya. Nah, dari rubrik penilaian ini saya ada pertanyaan nih. Kompetensi coaching apa yang ingin dicapai dalam kegiatan coachingnya Bu Sinta ini sebagai coach? Ingin mendengarkan aktif sih, Bu Indah. Oke, saya catat dulu ya Bu Sinta ya. Iya. Ingin mendengarkan aktif. Nah, yang kedua pertanyaannya,
bagian kompetensi spesifik apa yang ingin Bu Sinta kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Di rencana aksinya Bu Indah untuk biar saya nih sebagai coach tahu nih si coach ini rencana apa sih yang mau ditampilkan, yang akan digali dia supaya keberhasilannya terdapat dalam dirinya dia gitu. Iya, ya baik, Bu Sinta. Jadi di sini kompetensi coaching yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching Bu Sinta adalah mendengarkan aktif seperti itu. Lalu bagian kompetensi spesifik yang ingin Ibu Sinta kembangkan adalah rencana aksi. Iya, jadi nanti mohon izin ya Bu Sinta, Iya. saya akan mengamati dari Bu Sinta mendengarkan aktif dan Bu Sinta ingin mengembangkan rencana aksinya. Dan mohon izin juga nih Bu Sinta, Bu Nia, kegiatan praktek coaching kita saya rekam untuk kebutuhan nanti penilaian dengan fasil dan PP kita pengajar praktik. Baik. Ya, mohon Baik, izin, Bu. semoga proses record kita ini berjalan lancar dan saya persilahkan Bu Sinta sebagai coach dan Bu Nia sebagai coaching. Terima Makasih, kasih. Bu. Sama-sama. Pagi Bu Nia. Pagi Bu Sinta. Ya Allah, maafin banget nih ya Bu Nia, semalam tuh pas Bu Nia WA gitu, aku baca tapi aku tuh takut nih mau balesnya karena kayaknya masalahannya ini jelimet banget nggak sih? Iya nih Bu Sinta. Aduh, nggak apa-apa Bu Sinta. Aku juga WA-nya udah malam banget ya. Maaf banget nih. Iya, Habis galau banget. iya, aku tuh pengen banget tuh kalau misalkan ada permasalahan gitu langsung ketemu. Jadi aku juga tahu nih apa yang dialami sama Bu Nia gitu. Kalau lewat WA gitu kan ketikan-ketikan kadang kita asumsinya beda-beda nih Iya, ya kan. iya, Jadi aku benar, sebenarnya mau dengar cerita gimana sih kejadiannya tuh gimana, awal permulaannya tuh kenapa. Pusing banget deh Bu. Kan aku tuh baru megang kelas 7 tuh tahun ini ya Bu ya. Ajaran baru ini. Terus pada pelajaran matematika itu ya berhitung biasa sebenarnya. Dimulai dengan awalannya kita bermain gitu Bu. Ice breaking awalnya tuh. Ice breaking mengenai perkalian. Karena kan materi SMP itu kan berlanjut ya dari SD ke SMP. Nah, kemudian pas aku megang kelas 7 ini aku shock. Kok cuma ice breaking perkalian 2 aja, perkalian 3 mereka tuh masih nggak bisa, Bu. Beneran serius? Beneran nggak bisa, kan kaget ya Bu. SMP kelas 1 SMP nih, kelas yang baru 1. ini? Iya, SMP kelas 1 ini kan shock ya Bu. Kok perkalian yang sederhana saja, misal 2 kali 3 gitu kan. 2 kali 3 kan berarti 2-nya ditambah sebanyak 3 kali. Itu aja yang dasar mereka belum bisa, Bu. Shock banget kan, Bu. Padahal kalau dilihat-lihat materi perkalian itu sudah ada di kelas 3 kan ya Bu, 3 pasti SD gitu kan. Mereka udah mengenal tuh 1 kali 1, 1 kali 2 dan seterusnya sampai 10. Kemudian 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 dan konsep-konsepnya juga mereka tahu dong bagaimana cara menghitung perkalian, perkalian itu apa gitu kan ya Bu. Nah tapi kok udah di kelas 7 ini mereka nggak tahu sama sekali Bu. Nah itu tuh yang benar-benar bikin, ih kenapa ya gitu. Makanya aku takutnya tuh jadi momok, matematika tuh sulit. Menakutkan Iya gitu. karena kan taraf di SMP itu kan pasti lebih tinggi ya Bu. Benar. Materinya juga makin kompleks. Benar. Terus pengerjaan perkaliannya kan gak sederhana, tapi makin kompleks. Iya, benar. Mungkin dibuat dalam soal cerita, mungkin perkaliannya mulai perkalian bersusun, Iya, kemudian nanti ada perpangkatan lagi gitu kan ya Bu. Tapi di sini aja dasarnya mereka belum kuat dari perkalian yang sederhana gitu Bu. Itu Bu Nia, kan Bu Nia udah alami nih, itu kira-kira berapa orang jumlah yang belum bisanya itu Bu Nia? Hampir setengah kelas Bu, dari Setengah kelas? 22 anak kurang lebihnya itu 11 anak tuh masih belum bisa Bu. Oh, itu Bu Nia bisa tahu dari setengahnya itu apa? Bu Nia melakukan apa tuh? Ya awalnya kan ice breaking itu ya Bu. Loh, ice breaking aja mereka yang sambil bermain aja mereka tidak bisa membaca atau mereka tidak bisa menjawab secara cepat mengenai perkalian. Kemudian akhirnya saya membuat sebuah latihan soal. Latihan soalnya memang nggak banyak Bu.
saya ada 2 bagian dalam latihan soal. Yang Oh. pertama menjodohkan. Kalau di SMP kan menjodohkan ya Bu. Iya, benar. Menjodohkan. Di sini ada perkalian sekian dijodohkan hasilnya berapa. Kemudian yang kedua dalam bentuk soal cerita. Itu aja mereka benar-benar belum bisa Bu. Gitu. Jadi dari 22 anak yang bisa menjawab dengan baik dan benar itu kurang lebih 10 anak Bu. 10 anak. Jadi kurang lebih ada 12 anak nih Bu yang masih mereka benar-benar belum mengetahui, malah jawabannya tuh maaf ya Bu, nggak tahu gitu Bu. Nah itu kan benar-benar nulis nggak iya, tahu gitu. maaf ya Bu, nggak tahu. Maaf Bu, ini jawabannya apa? Malah jadi nanya balik gitu kan. Padahal tuh masih di asesmen awal ya Bu, awal banget saya masih memberikan soal seperti itu gitu. Terus kan tadi Bu Nia udah bilang ice breaking, terus udah ada soal-soal ya, soalnya itu ada yang menjodohkan, ada yang soal cerita gitu kan. Nah, ini Bu Nia aku mau nanya nih, Bu Nia udah selain itu Bu Nia udah melakukan apa lagi di kelas nih biar anak-anak mungkin bisa nangkep gitu dalam pembelajaran matematikanya nih gitu. Dengan kejadian tersebut akhirnya saya membuat sebuah kelompok Bu. Oh, kelompok Gitu. belajar. Kelompok belajar. Jadi teman-teman yang 10 orang tadi yang sudah bisa saya buat masuk ke dalam beberapa kelompok. Oh, Bu Nia pecah itu. Ya, saya pecah ke beberapa kelompok. Kemudian di situ saya memberikan beberapa soal kepada teman-temannya ini yang menjadi pionirnya atau menjadi ketua kelompoknya gitu Bu. Nah, ketua kelompok ini yang akan menjelaskan kepada teman-temannya. Ini caranya begini loh, konsepnya begini. Bisa juga ya, jadi mereka diberdayakan tutor sebaya Iya, ya. tutor sebaya. Kemudian yang kedua adanya metode pengajaran yang lebih kreatif Bu. Gitu. Gimana tuh? Jadi metodenya gimana tuh Bu Nia terapin di pertama kelas? itu memberikan konsep dulu nih, konsep matematika perkalian tuh seperti ini loh. Ini kali ini gitu. Misal 2 kali 3 berarti 2-nya sebanyak 3 kali. 3 kali 3 berarti 3-nya sebanyak 3 kali dan seterusnya ditambahkan. Kemudian metodenya anak zaman sekarang kan biasa ya Bu, masih seneng banget internet gitu kan, yang medianya media sosial gitu ya Bu. Nah, saya menggunakan video-video aktif gitu Bu, diambil dari TikTok, kemudian diambil dari YouTube, kemudian diambil dari Ruang Guru, kemudian diambil dari Quizizz. Jadi gitu. Karena udah SMP kan harusnya IT-nya lebih lagi ya Bu. Benar. Jadi diambil dari situ sih Bu. Bagus banget sih Bu Nia, padahal udah menggunakan IT gitu kan, IT-nya udah bagus-bagus banget gitu kan. Apalagi Bu Nia juga udah menerapin tutor teman sebaya juga, terus Bu Nia udah mengajarkan yang kreatif dan inovatif nih, ya kan. Ya coba Bu Nia kembangin lagi gitu, biar anak-anak nih mungkin lebih lagi sama Bu Nia, biar aku seneng banget loh Bu Nia pelajaran matematika gitu. Mereka nggak ada rasa takut gitu loh Bu Nia. Coba deh Bu Nia gimana ya caranya gitu ya untuk anak tersebut biar makin belajarnya semangat, terus dia juga nggak takut gitu loh Bu Nia sama matematika. Ya tahu sendiri ya Bu Nia ya, namanya matematika tuh kadang-kadang jadi momok yang menakutkan gitu ya, apalagi kan di kehidupan nyata ini kan kita butuh ya berhitung Bu Nia. Jangan sampai nanti malah anak-anak nggak bisa berhitung lagi. Gimana nih Bu Nia? Gitu Bu. Jadi ya itu tadi yang adanya teman apa namanya tutor sebaya, kemudian adanya interaktif. Jadi adanya interaksi bukan hanya dengan saya sebagai guru, tapi adanya interaksi antara saya dengan anak-anak dengan temannya, seperti itu Bu. Jadi adanya komunikasi juga yang baik, adanya sinergi, dan berusaha setiap mereka sebelum pulang sekolah tuh ada latihan dan latihan. Jadi matematika itu kan sebenarnya semua orang bisa ya Bu, semua orang akan suka kalau mereka tahu konsep awalnya, mereka memahami maksudnya gitu, dan nggak hanya hari ini tapi dilaksanakan secara berulang gitu. Jadi mungkin di akhir pembelajaran juga akan dilakukan latihan soal kembali dan seterusnya. Oke Bu Nia, tadi kan dari matematika ini kira-kira nih ya Bu Nia, anak-anak yang belum bisa ini Bu Nia mau kasih nilai berapa ya Bu Nia ya? Kalau untuk anak-anak yang memang belum bisa banget, saya akan memberikan nilai
4 sampai 5, Bu. 4 sampai 5. Karena kan memang dasar banget ya Bu, perkalian itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu kan sebenarnya dasar sekali dari matematika. Di mana anak menyukai atau tidak menyukai matematika bisa kita lihat dari situ. Karena kan yang tadi saya sampaikan juga ya Bu, matematika itu kan kontinu ya Bu, Iya, nggak hanya di SD, tapi nanti di SMP ada, di SMP tingkatannya lebih tinggi, nanti di SMA penalarannya lebih tinggi, dan mungkin di SMA sudah penalaran gitu kan. Di SMP mungkin baru penerapan, tapi di SMA sudah bagiannya penalaran. Kalau dari dasarnya saja mereka belum kuat, hitungannya calistung ya, baca tulis hitung gitu kan ya Bu. Nah kalau dari menghitung dasar saja mereka belum kuat, akan selanjutnya mereka akan kesulitan gitu kan ya Bu. Jadi ya itu dasarnya tadi memang harus kuat banget gitu sih Bu. Kenapa saya berikan 5, biar mereka tuh punya motivasi yang tinggi. Aku juga bisa, aku juga akan suka matematika gitu Bu. Dan yang pasti adalah pendekatan ya Bu, pendekatan antar guru dan anak, kemudian teman-temannya di sekitar dan anak tersebut gitu Bu. Nah tadi kan Bu Nia bilang 4 sampai 5, tapi kalau misalkan Bu Nia sudah menerapkan nih dengan aksi-aksi yang Bu Nia sudah tadi sampaikan juga ya, kira-kira kalau misalkan Bu Nia sudah melakukan aksi itu, mungkin anak ini dapat nilai berapa sih Bu Nia? Ya dengan harapan mereka menuntaskan nilai mereka dengan nilai 9 atau 10 Bu gitu. Cukup Karena kan tinggi ya Bu cukup tinggi karena kan itu dasar tadi ya Bu ya. Kembali lagi nih, ini tuh matematika tuh calistung tuh dasar gitu. Baca tulis hitung gitu. Hitungnya itu kan berarti harus dasar banget. Semua anak harus bisa, harus paham gitu. Akhirnya momok matematika yang menakutkan itu hilang gitu. Nggak lagi menjadi momok, ih matematika susah ya, ih matematika itu kan sebenarnya bahasa seperti itu atau momok seperti itu terjadi karena memang mereka belum memiliki dasar yang kuat dengan menghitung, atau bahkan mereka juga nggak tahu tambah itu ngapain ya, kurang itu ngapain ya. Mereka cuma sekedar tahu oh tanda tambah tuh kayak salib gitu kan. Anak-anak kan biasanya bercandanya gitu ya Bu. Oh tanda kurang itu tanda strip doang gitu kan ya Bu. Oh bagi tuh atas sama bawah, kali itu x gitu aja kan ya Bu. Bahkan sampai gitu aja mungkin mereka masih belum paham gitu. Jadi ya itu karena dasar, jadi mau tidak mau mereka harus punya itu sebelum mereka ke jenjang-jenjang berarti selanjutnya. Penanaman konsep terlebih dahulu nih yang benar-benar Bu Nia mau tingkatin banget nih. Tapi Bu Nia kan juga nggak mungkin ya bekerja sendiri. Kita kan pasti dalam mendidik anak itu butuh faktor-faktor pendukung nih. Kira-kira Bu Nia di faktor pendukung ini Bu Nia butuh siapa aja dan apa aja yang mau Bu Nia butuhkan gitu? Yang pasti yang paling pertama adalah dukungan dari orang tua ya Bu. Karena kan gak 100% anak-anak itu hanya ada di dalam sekolah. Lingkungannya memang lebih lama waktu mereka dihabiskan di sekolah, apalagi SMP ya. Kalau SMP itu kan dari jam 7 pagi atau setengah 7 pagi sampai jam 3 atau setengah 4 gitu ya Bu. Kemudian mereka pulang ke rumah kan hanya beberapa jam. Jadi yang pasti adalah dukungan dan sinergi serta kolaborasi dari orang tua. Itu yang paling pertama. Pertama adalah orang tua Orang dulu tua, ya. karena bagaimanapun kondisi anak di dalam sekolah, orang tua juga harus tahu gitu Bu. Jadi yang paling pertama adalah kolaborasi dan komunikasi kepada orang tua. Kita mensinergikan nih, Bu anak ibu belum bisa perkalian gitu misalkan, atau Bu anak ibu belum bisa menjumlahkan nih, karena kan berlanjut tuh Bu. Habis kali 2 kali 3, berarti kan 2 kali 3 itu konsepnya 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3 kali gitu kan. Sedangkan tambahnya aja mungkin mereka masih bingung. 2 tambah 2 berapa gitu kan ya Bu. Nah ini yang harus ditekankan untuk adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua atau guru saya dengan orang tua. Biar bagaimana caranya anak ini mungkin bisa diberikan tambahan di rumah dengan les, atau mungkin anak ini bisa diberikan tugas-tugas. Jadi dengan adanya tugas mungkin orang tua bisa mengingatkan di rumah, misalkan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, atau tadi dikasih tugas ya sama Bu Nia, sudah dikerjakan belum gitu Bu. Jadi adanya komunikasi dan sinergi. Dan yang kedua adalah
ya dukungan dari sekolah sendiri terutama lingkungan kelas yang paling utama. Karena anak-anak zaman sekarang apalagi SMP ya Bu, Iya, lagi puber-pubernya Benar, kan. benar. Nah biasanya tuh aduh temennya nggak bisa bukannya dibantu gitu kan, tapi lu gimana lo nggak bisa gitu Nah, gitu itu kan dia. bahasanya yang akhirnya menyudutkan temannya. Aduh kok aku tersudut ya, aku nggak bisa ya menggunakan menjawab perkalian padahal ini games misalkan gitu Bu. Nah itulah jadinya harus ada dukungan dari lingkungan sekolah sendiri. Jadi teman-temannya mendukung, teman-temannya membantu. Jadi satu bisa semuanya harus bisa. Iya, apalagi tadi Bunia juga udah membuat pionir-pionir nih ya dengan memecah mereka ini yang 10 anak tadi dipecah biar mereka bisa bantu ya. Iya, Itu juga saling bagus banget membantu. nih. Kemudian ya dari pihak sekolah sendiri sih Bu, bagaimana mereka membantu saya menyediakan perlengkapan atau peralatan atau media pembelajaran yang memang membantu saya untuk menyampaikan perkalian ini. Dan gak mungkin kan Bu, satu bab saya habiskan dengan perkalian saja gitu kan gak mungkin Bu. Tapi kan bab-bab ini bab-bab pembelajaran gitu kan, CP yang harus saya tuju harus saya capai juga gitu kan ya Bu. Jadi mungkin untuk perkalian ini karena sudah dasar, yaitu bisa dipelajari di jam setelah pulang sekolah 5 menit, 10 menit, Jadi atau 15 menit. Bunia butuh tambahan waktu nih Tambahan ya. waktu Bu, betul. Atau ekstra ya, tambahan Iya, ekstra buat belajar. Sebenarnya perkalian itu kan nggak harus 30 menit, nggak harus 1 jam, tapi dalam waktu 10 sampai 15 menit atau 5 sampai 10 menit kalau anaknya sudah paham tentang konsep perkalian juga lama-lama mereka terbiasa. Iya sih, Gitu. bagus. Sama banget ini nih. Bu, ada satu lagi, menghafal. Oh, butuh menghafal ya, Bu? Butuh Bu, kalau menurut saya pribadi, menghafal itu sangat penting Oh, kenapa tuh Bunia? dalam perkalian. Karena kalau kita sudah menghafal satu aja kita hafal atau bagian perkalian tengah-tengahnya, misal 2 kali 5. Perkalian 5 itu kan paling enak ya Bu, karena di tengah-tengah kalau kita. Nah, kalau dari situ saja sudah menghafal, dia kan tinggal menambahkan bawahnya, menambahkan lagi, menambahkan lagi. Gitu Bu. Jadi ya itu dengan teknik menghafal, mau nggak mau kan otaknya akan bekerja terus ya Bu. Gitu. Itu sih Bu, kalau misalkan yang ingin saya kembangkan, ingin saya rencana aksikan kepada kelas saya yang ini nih, aduh kelas 7 ini yang aduh pusing banget ya Bu, peralihan dari anak-anak ke remaja gitu. Iya, benar sih Bunia. Tadi Bunia juga udah mengidentifikasi juga nih permasalahan yang ada di kelasnya juga. Apalagi aku juga sempat dengar beberapa rencana-rencana aksinya Bunia ya gitu, dengan pembelajaran yang memanfaatkan teman tutor teman sebaya. Terus Bunia juga mau memberikan waktu luangnya menambahkan ekstra pembelajaran matematika ya setelah pulang sekolah. Itu juga bagus banget tuh Bunia. Apalagi Bunia konsisten juga, pasti anak-anak juga mendapatkan hal-hal yang bagus juga dari pembelajaran Bunia. Mungkin itu aja sih Bunia yang ayo tetap semangat pokoknya. Siap Bu Sinta, terima harus kasih. Sukses Bunianya, tetap sehat. Pikiran-pikiran kayak gitu pasti ada solusinya Bunia. Siap. Bunia pasti tahu nih solusi yang terbaik buat anak-anaknya, karena kan Bunia mengalami sendiri nih anak-anaknya seperti apa. Ternyata penanaman konsep awal itu juga penting ya Bunia ya. Apalagi Bunia juga bilang tadi dengan perkalian yang menghafal, ternyata masih butuh loh seperti itu. Walaupun memang itu kan jadul banget ya, ternyata masih bermanfaat loh untuk pembelajaran saat ini yang zaman now. Terus Bunia juga tidak ketinggalan dengan perkembangan IT-nya dengan pembelajaran yang media-media yang luar biasa. Itu bagus banget Bunia, terus ditingkatin lagi aja biar Bunia tetap semangat, biar anak-anak juga mudah-mudahan nanti yang setengahnya anak ini bisa tetap bagus semua seluruh kelas ya Bunia ya. Amin. Gitu. Makasih banyak ya Bu Sinta udah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bunia. Kegundahan hati saya akhirnya berkurang nih Bu. Jadi ya dijalanin yang tadi seperti aksi-aksi yang sudah saya sampaikan ke Bu Sinta. Iya, pokoknya Bunia kalau ada apa-apa hubungin aja. Nanti kalau misalnya emang kita ada waktu pasti kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Kita harus sharing, banyak-banyak sharing. Pokoknya jangan dipendam sendiri. Kita harus berbagi sama teman-teman sejawatnya biar apa yang dikeluhkan sama Bunia bisa
teratasi gitu. Siap, Bu terima Nia. kasih banyak Bu Sinta. Sama-sama, sehat-sehat ya Bu Nia ya. Aku Sehat-sehat juga Bu pamit Sinta. dulu ya, mau Siap, kelas ya. hati-hati ya Bu Sinta. Iya. Selamat mengajar. Selamat mengajar juga Bu Nia. Makasih Bu. Wah, hebat sekali nih Bu Sinta, Bu Nia. Terima kasih untuk coachingnya. Bu Sinta, ada sedikit nih saya mau tanya-tanya dan hasil tadi pengamatan saya. Boleh dong Bu Indah. Oke, tadi kan Bu Sinta mengambil kompetensi apa yang ingin dikembangkan, mendengarkan aktif ya. Tadi hasil yang saya amati, Bu Sinta sudah mendengarkan aktif. Bu Sinta juga di dalam proses coachingnya di sini sudah tidak mengeluarkan judgement, lalu juga tidak berasumsi terhadap coachingnya seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Sinta sendiri, apakah Bu Sinta sudah seperti yang saya katakan tadi dengan pengamatan saya? Apakah Bu Sinta sudah merasa seperti itu juga? Iya Bu Indah, aku sih udah merasa yang Bu Indah bilang ya, dengan mendengarkan apa nih keluhan-keluhan yang Koci nih sebenarnya gitu kan. Keluhannya Koci ini ternyata di SMP ini Bu Indah gitu, di kelas 1 ini dia masih mengalami permasalahan perkalian yang belum bisa gitu. Tapi Kocinya ini berusaha menggali biar gimana caranya anak-anak setengah kelas ini dapat belajar dengan bisa sama teman-temannya. Akhirnya dipecah lah, ini ada yang sebagian sudah bisa dan belum bisa, ini dipecah sama si coach ini biar nanti mereka membuat kelompok belajar. Satu kelompok itu ada yang sudah bisa dan ada yang belum bisa. Jadi aku pikir nih bagus banget gitu dalam untuk pembelajaran kita di kelas ya Bu Indah ya, di kelas ini di sekolah. Jadi kita tidak memilih mana anak yang sudah high, mana anak yang bawah, tapi kita sama-sama merangkul untuk menjadikan satu kelompok, mereka dapat bekerja sama. Itu bagus banget nih Bu Indah. Aku senang banget sih sama coach aku, dia mulai mengeluarkan permasalahan pada dirinya dan dia sebenarnya juga mengatasi apa masalah yang dia hadapi gitu. Wah, hebat sekali Bu Sinta. Jadi terlihat nih memang sama nih kita sinkron ya dari pengamatan saya, dan Bu Sinta juga merasa sudah mendengarkan aktif terhadap coachingnya. Nah, dengan alur Tirta sendiri, kompetensi yang tadi Bu Sinta katakan ingin meningkatkan rencana aksi ya. Nah, di sini juga Bu Sinta juga tadi sudah menyampaikan nih tadi ke saya rencana-rencana aksi dari coachingnya, dan saya juga melihat Bu Sinta sudah mengembangkan rencana aksi dari coaching sendiri gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Sinta sampaikan kepada coaching dengan memberdayakan coaching sendiri ya. Nah, ini juga sudah bagus nih Bu Sinta. Dari hasil yang saya amati, percakapan Bu Sinta dengan coaching juga sangat menarik dan bebas dari asumsi, bebas dari judgement, lalu fokus pada area yang ingin dikembangkan. Seperti itu. Lalu dari Bu Sinta sendiri, kompetensi apa lagi nih selain rencana aksi, selain kompetensi mendengarkan aktif yang ingin Bu Sinta apalagi yang ingin Bu Sinta kembangkan? Yang pasti si coach ini dalam tanggung jawab ya Bu Indah ya, dia ini sudah mengeluarkan rencana-rencana aksinya. Jadi dia tinggal bertanggung jawab dan konsisten saja sih. Bahwa aku lihat Bu Nia ini sebagai coach ini dia juga sudah mulai konsisten dengan pengaturan waktunya dia. Dia bahkan meluangkan waktunya ketika jam anak-anak pulang sekolah, ketika kita guru-guru setelah bebas mengajar, dia masih tetap bertanggung jawab bahwa memberikan waktu 15 sampai 20 menit itu nggak masalah untuk anak tersebut biar belajar, biar mereka tuntas dalam pembelajaran perkalian ini. Menurut aku itu tanggung jawab yang cukup sangat baik ya, karena tidak semua guru itu memang bertanggung jawab. Ada juga yang hanya menjalankan tugas tupoksinya aja, tapi Bu Nia ini sebagai coach dia bertanggung jawab banget untuk merencanakan aksi-aksinya. Bahkan dia untuk bersinergi dengan orang tua pun juga baik, dengan tutor teman sebayanya juga dia menjalankan tugasnya dengan baik. Ini yang aku salut sama coachiku, bahwa tanggung jawabnya di sini dia kembangkan juga sih Bu Indah. Iya, berarti Bu Sinta juga ingin mengembangkan, memberdayakan coaching ya dengan cara-cara Bu Sinta memberikan pertanyaan berbobot tadi. Iya. Dari keseluruhan nih Bu Sinta, dari penilaian yang sesuai dengan rubriknya, Bu Sinta sudah mencangkup semua nih Bu Sinta. Nah,
sudah berjalan juga proses praktek coachingnya. Terima kasih untuk Bu Sinta sebagai Sama-sama. coach, terima kasih Bu Nia sebagai coachee. Kita akhiri saja percakapan coaching supervisi akademik ini. Mungkin nanti akan ada coaching-coaching selanjutnya, kita bisa melakukan percakapan coaching seperti ini lagi. Mungkin Siap, di antara siap. kita ada yang pengamat ataupun Oke. coachee dan coach. Terima kasih teman-teman. Sampai Sama-sama, berjumpa. Bu Indah. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video praktik coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. CGP Angkatan 10. Pantang